puncak karir Kang Tantan di Persib itu kapan, Kang? Ya mungkin membawa 19 tahun Persib belum juara itu yang benar-benar. Tantan ada di situ. Iya. Terus salah satunya cita-cita saya mau jadi pemain Persib. Waduh, udah merinding ya saya. Iya, karena di Stadion Siliwangi lah saya berdoa gitu. Oh, saya ingin jadi pemain Persib. Dan terkabul. Iya, terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. RMIPA TV hari ini adalah hari yang membahagiakan tentunya, karena memang RMIPA di studio telah kedatangan legenda Persib yang saya pikir ini tidak bisa terlewatkan. Banyak hal yang bisa kita gali dari seseorang ini. Wilujeng Sumping, selamat datang Kang Tantan. Siap, hatur nuhun Ustaz. Kang Tan, Siap. sebelum kita ngobrolin Persib lebih jauh kan, karena memang saya juga mungkin teman-teman sahabat RMIPA semua pengen tahu nih Kang Tantan, sosok Kang Tantan nih, yang memang sahabat RMIPA tahu bahwa Kang Tantan ini taunya striker Persib yang sudah sebegininya gitu. Nah, saya pengen coba mengupas Kang perjalanan Kang Tantan nih dari awal. Siap. Kang Tantan itu lahir di mana, Kang? Oke, pertama-tama terima kasih banyak buat RMIPA channel ya. Ya, Oke, saya lahir asli di Lembang. Saya hobi main bola itu dari kelas SD, dari kelas 4 SD. Terus masuk SSB Elput, yaitu intern Persib, gitu. Nah, yang keduanya masuk lagi ke SSB Putra Lembang, yaitu intern Persika. Ya, itu di situ mulai main bola. Kang Tantan, yang mendorong Kang Tantan hobi bola itu, senang bola itu, dorongan dari pihak luar, orang tua misalnya, ataupun sahabat, atau memang circle-nya teman-teman nih senang bola gitu. Dari mana Kang dorongan? Kalau dorongan ayah, kakek, paman, uak hobi main bola. Ya mungkin salah satunya di situ motivasi. Mungkin ayah lagi main bola, saya ikut. Jadi termotivasi pingin jadi pemain bola. Oh, sosok ayah. Sosok ayah. Sosok ayah pengen pingin jadi pemain bola. Mengajari senang bola, jadi bawa-bawa gitu. Iya. Masa kecil Kang Tantan normalkah selayaknya anak-anak yang lain, atau ada momen luar biasa Kang masa kecil Kang Tantan di dunia bola, kita sangkutkan di dunia bola? Iya. Kalau sama kayak anak-anak lain mungkin agak beda ya, karena saya dari kelas 4 SD saya besar sama kakek sama nenek, tapi ya orang tua juga tidak lepas begitu aja gitu. Nah, dari kelas 4 SD saya hobi main bola, terus keduanya sambil ternak sapi. Gitu. Ternak sapi. Iya. Dari kecil berarti. Dari kecil, pulang sekolah saya cari rumput gitu. Tapi tidak dibebankannya tidak sama kayak orang dewasa gitu. Jadi kalau saya kan sapinya masih kecil tuh, masih usia berapalah gitu. Nah, saya urus sampai besar, sampai 1 tahun, karena sapi itu di usia 1 tahun itu udah beranak, gitu, udah bisa menghasilkan, gitu. Jadi di hasilnya itu saya bisa beli sepatu bola, bisa gitu. Ini sebetulnya ya ini yang mungkin hasil baik itu tidak digembleng dengan hal yang lunak. Iya. Ini salah satu. Iya. Jadi memang yang lain main, Kang Tantan mah nyari. Gitu sebenarnya. Iya. Tapi terkait bola nih Kang, pada saat ada keinginan bermain bola, ada waktu-waktu tertentu nggak Kang? Misalnya nggak ngelihat situasi rumah, nggak ngelihat di mana, mau bola gitu, sampai seperti itu nggak Kang? Karena di kelas 4 SD itu, karena saya udah bener-bener
pingin jadi pemain bola. Jadi udah cari rumput, ada waktu main bola. Kan ada lapangan dekat rumah. Jadi udah beres cari rumput, saya main bola gitu. Terus ke banyak orang bilang, wah ke orang tua saya, Kang, ini mah anak kayaknya bakal dijadian gitu. Iya, itu sampai saya ke sekarang itu masih terngiang-ngiang itu omongan orang itu seperti itu gitu. Ya salah satunya kakek lah. Kalau dulu ada jatah tuh dari Persib itu, kalau peternak sapi itu dapat jatah tiket. Nah, kebetulan jatah tiket itu kebagian sama kakek. Akhirnya kakek bawa sebenarnya dua sih cucu kakek itu yang seneng main bola itu. Namanya Useng sama saya. Jadi ada sepupuan lah gitu. Jadi waktu itu nonton di Siliwangi. Wah, saya fokus nonton aja gitu. Oh, kalau jadi pemain Persib seperti ini. Penontonnya banyak banget, biru semua gitu. Nah, akhirnya termotivasi. Nah, terus kata ayah, udah masuk main bola aja ke Elput. Pertamanya ke Elput di kelas 4 SD itu. Sama paman dianterin sama paman ikut SSB Elput. Ya akhirnya udah kita jalanin hari Minggu. Kalau dulu cuma 1 kali kalau latihan, Kang. Hari Minggu aja. Hari Minggu aja. Kalau sekarang enak. Makanya sekarang pemain-pemain menjadi harus benar-benar bersyukur gitu. Kalau zaman saya cuma latihan Minggu aja. Hari libur sekolah aja. Iya di Elput itu. Kalau sekarang kan Senin, Rabu, Jumat. Iya kadang tiap hari gitu. Sehari 3 kali kayak main Iya bola. kayak gitu. Oke, Kang. Ada yang menentang nggak, Kang? Kang senang bola, latihan bola. Iya. Kan ada juga orang tua, saudara dan lain-lain yang memang sekolah lah bener gitu. Iya. Bola mana naon sih gitu. Ada yang menentang nggak, Kang? Main bola, Kang? Nggak ada sih ya, tapi ya kita jalanin. Mungkin yang saya bikin punya keyakinan gitu ya, karena pingin menjadi pemain bola, dijalani terus gitu, mau sampai kapan gitu. Walaupun saya ikut seleksi kayak Suratin, kayak Porda itu masuk 30, kadang terkendalanya saya kena sapi gitu. Itu tantangannya seperti itu. Kalau kakek ayah sangat mendukung sekali, apalagi kalau saya lagi main bola, mereka selalu ada di pinggir menjadi motivasi gitu. Nah, ini juga salah satu inspirasi, Kang ya. Maksudnya karena memang pada saat kita berbicara bola itu kontribusinya itu tidak hanya dari dukungan, itu tidak hanya dari sekolah bola. Iya. Selain dari diri pribadi, dari orang keluarga, iya betul, orang tua iya. Ya, memang itu jadi salah satu faktor. Ya, iya. Faktor pendukung buatnya. Ya. Dan nggak banyak, Kang, anak-anak yang memang mungkin tidak seberuntung Akang. Iya. Yang memang didukung penuh gitu. Dan ya mudah-mudahan memang kita sebagai orang tua, jadi ya mungkin Kang Tatan juga akan melakukan hal yang sama kepada generasi berikutnya. Oke, Kang Tatan. Siap. Perjalanan selanjutnya sampai Kang Tatan masuk akademi, masuk jadi pemain Persib itu seperti apa, Kang? Oke, mulai profesional itu dari tahun 2003. 2003. Iya, ke Persilat Lampung. Iya, Lampung Tengah. Terus 2004 saya ikut ke Putra Lembang, intern Persikap. Akhirnya saya ikut Persikap, waktu itu pelatihnya Pak Lukas. Pak Lukas Tumbuhan. Persikap dari 2004 sampai 2009. 2004 sampai 2009. Iya, 2009-2010 lah. Saya kalau nggak salah 6 tahun di Persikap. Di pertengahan di Persikap 2004-nya saya diambil sama Bojonegoro. Membawa Persibo Bojonegoro masuk ke Liga Divisi Utama kalau nggak salah. Nah, udah di situ akhirnya balik lagi ke Persikap. Dari Persikap, nah saya ada pilihan tuh antara Persib sama Persitara. Sama-sama biru, saya akhirnya milih ke Persitara. Dari Persitara 3 tahun, IPL, Batavia, Persitara Divisi Utama. Nah, akhirnya saya nelpon lagi ke Persib masih belum menerima. Akhirnya saya ke Sriwijaya. Nah, dari Sriwijaya baru ke Persib gitu.
Tapi Kang ada ada yang menarik sih Iya. sebetulnya tadi dari pembicaraan Kang Tantan. Ada pilihan Persib dan Persitara. Persitara. Tapi kenapa memilih Persitara? Karena memang yang saya tahu pemain bola itu apalagi berangkat dari Bandung, udah Iya, brand iya brand. Iya. brandnya tuh udah biru, Biru, gitu. iya. Nama Persib udah. Hmm. Kenapa Persitara kan? Waktu itu saya nelpon sama Pak Jajang Nurjaman, saya pingin ke Persibnya bawa teman. Cuma teman saya belum, maksudnya kalau di Persib kan pemain-pemainnya hampir level timnas semua. Waktu itu Tugi Hadi itu belum terkenal lah. Nah saya kenapa pingin bawa teman saya, karena ke saya itu kalau main di tim baru harus bawa teman dulu gitu. Nah itu, nah akhirnya kata Pak Janur, aduh di sini masih banyak pemain stopper, ada Maman, Iya. terus ada siapa lagi, ada Nova Arianto juga gitu. Akhirnya oh ya udah berarti saya Persitara, boleh nggak saya bawa teman? Oh silakan, biar kamu ada teman. Nah akhirnya saya ke Persitara gitu. Memang gara-gara teman. Gara-gara ya gitu. Ya. Jadi memang ngobrolin bola juga jadi seru sih sebetulnya, karena memang tidak hanya berbicara sendiri, Iya, tapi teman juga. teman juga jadi faktor. Nah, pada tahun berapa kan di Persib kan? Di Persib 2013-2014. 2013-2014. Iya. Puncak karir Kang Selatan di Persib itu kapan kan? Ya mungkin membawa 19 tahun Persib belum juara, itu yang benar-benar. Selatan ada di sini. Iya. Terus salah satunya cita-cita saya mau jadi pemain Persib. Waduh, udah merinding ya saya. Iya, karena di Stadion Siliwangi lah saya berdoa gitu. Oh, saya ingin jadi pemain Persib. Dan terkabul. Iya, terkabul. Orang ini Kang, orang yang dibalik akan masuk Persib selain istri siapa? Ya mungkin kalau masuk ke Persib mungkin karena karir saya ya. Tapi yang banyak faktor-faktor utama yang berhubungan dengan saya, yaitu salah satunya pelatih. Kalau keluarga mungkin nggak usah di ini lagi ya, kalau keluarga. Ya. Salah satunya yaitu pelatih, yaitu Pak Lukas Tumbua. Yang nyupport, terus dia punya keyakinan bahwa anak ini bakal menjadi pemain hebat. Nah, itu Kang, maksudnya mengajukan diri jadi pemain Persib atau memang diundang sama Persib atau Pak Lukas tadi yang memang merekomendasikan Kang? Ya, kalau masuk ke Persib itu mungkin kalau masuk ke Persib itu karena saya pertamanya Persib yang mau. Waktu saya di Persikap kan, kalau kita sebelum pertandingan resmi bergulir, kita kan ada uji coba dulu tuh. Persikap sama Persib. Nah, akhirnya saya main sama Persib. Nah, akhirnya setiap tahun saya tawarin sama Persib, tapi Persikap tidak ngasih. Nah, saya masih bertahan. Karena ya bukan prinsip ya, hati tangan kalau selama tim ini masih membutuhkan, saya tidak akan pernah pergi gitu. Nah, akhirnya Persib naikin harga, Persikap nahan seharganya sama dengan Persib. Seperti itu. Nah, pada akhirnya Persikap, saya tanya ke Persikap, udah 6 tahun, 5 tahun itu, akhirnya Persikap melepas. Gitu. Ya udah Tan, terserah, kalau emang ada tim yang lebih baik, nggak apa-apa kamu keluar aja. Nah, akhirnya saya nelpon Persib lah. Saya yang nelpon Persib. Dulu kan Persib yang mau tuh. Nah, sekarang kebalik, saya yang nelpon. Cuman saya di hari itu nggak boleh bawa temen gitu. Jadi akhirnya saya ke Persitara. Nah, kalau sekarang kan pemain bola itu kan ada manajernya ya. Iya. Dulu mah agen. Ada dari dulu udah ada. Udah ada. Agen pemain lah. Ya, agen pemain betul. Dan sampai akhirnya di Persib lah, berbaju biru yang memang. Nah, ini juga sebetulnya inspirasi juga bahwa kan anak-anak ini latihan bola ini apalagi di Bandung, kan pemikirannya itu pengen menjadi pemain Persib. Iya, salah satunya. Tapi Kang Tantan sendiri di perjalanan ini kan nggak di Persib dulu. Di luar dulu. Iya. Dan malah puncaknya ada di Persib. Di Persib. Gitu.
Dan memang momennya luar biasa 19 tahun. Iya, kan? betul. Itu 19 yang tahun. momennya yang tidak bisa dilupakan lah. Iya. Gitu. Kang, sekarang kita ngomongin puncak nih Kang. Iya. Puncak. Ini tuh di pertandingan puncak, hal apa Kang yang paling mengharukan Kang? Ya mungkin di final ya, di waktu di Sriwijaya. Ya, Diceritain Kang sedikit Kang. ya sebenarnya waktu 4 besar itu kita was gitu. Was-was itu kenapa? Karena kalau kita berhadapan dengan PBR kalau nggak salah, Iya. itu mungkin ceritanya akan lain. Kenapa? Karena di tim PBR ini kan dia nggak punya supporter tapi tidak sebesar Persib. Iya. Nah, terus bebannya lebih besar Persib kan, karena supporternya gitu. Iya. Nah itu kalau kita semifinal ketemu sama siapa? Sama PBR, mungkin lain ceritanya. Iya, Gitu, iya, karena PBR kalau nggak salah itu pemainnya Dias Angga sama Wilda. Karena nothing tulus lah mainnya, menang alhamdulillah, kalah juga nggak jadi masalah. Nah itu alhamdulillah, tapi ketemunya kita alhamdulillah sama Arema, sama-sama mempunyai supporter yang besar. Ada kejadian apa Kang sama Arema Kang? Kalau Secara pribadi pandangan Kang Tantan nih, kan sebetulnya lawan Arema ini penentunya kan. Iya betul. Nah, ada hal menarik, ada cerita menarik gak Kang? Kalau di waktu itu, waktu semifinalnya ya, saya nggak ada hati kalah gitu. Mungkin perjuangan teman-teman juga udah mental juara. Padahal kita kan ketinggalan dulu sama Arema. Ya. Ketinggalan dulu, akhirnya kita juga bisa membalikkan keadaan juga. Iya. Itu ya yang saya pandang gitu ya, yang saya perhatikan itu teman-teman mental juaranya luar biasa sekali. Oke. Di juara setelah 19 tahun itu kan euforianya luar biasa. Iya. Kan? Bandung pesta lah. Iya, jadi lautan biru. Betul. Akang ada di bis, mungkin sewaktu itu saya juga ada di barisan itu Kang. Sementara Akang yang dilulukan di atas bis tuh. Iya. Perasaannya Kang? Ya apa ya? Perasaannya udah nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya Allah, cita-cita abi teh kacapai gitu. Jadi pemain Persib membawa Persib jadi juara. Iya. Luar biasa. Iya. Ini malahan ini juga ceritanya ada di IG saya, di koran apa ya dulu tuh. Yalah pokoknya ada di koran, saya simpan, saya masukin ke IG bahwa cita-cita saya ingin jadi pemain Persib. Tidak terlepas dari Persib, Akang juga membela nasional, membela Indonesia, masuk timnas juga. Perjalanannya kan dari Persib ke timnas kan? Kalau saya pilih ke timnas itu sebenarnya dari Persitara. Dari Persitara. Masih sebelum masuk Persib berarti? Belum. Malahan saya kan kepilih pertama lagi itu kan dari 2009 ya ke timnas itu. Sama almarhum siapa ya pelatihnya itu? Alfred Riedel. Iya. Nah, akhirnya saya enggak karena saya sakit lutut gitu. Akhirnya saya enggak. Nah, pas di Sriwijaya saya kepanggil lagi sama timnas. Nah, dari timnas baru ke Persib, dari Persib baru main lagi ke timnas. Gitu. Iya. Jadi memang timnas itu jauh sebelum Akang Persib. Iya. Timnas, Persib, baru timnas lagi. Iya. Ada hal luar biasa Akang atau hal menarik perjalanan Akang ke timnas kan? Karena memang kan sebetulnya perjalanan Akang ini kalau misalnya kita tarik ke visinya kita, visinya RMIPA TV itu sebetulnya selaras Kang. Jadi visinya adalah dari Bandung untuk Jawa Barat, dari Jawa Barat untuk Indonesia. Nah, Akang tuh udah sampai ke fase itu Kang. Nah, ini ada hal menarik nggak Kang atau kendala luar biasa di timnas Kang? Ya mungkin kalau kendalanya kita harus benar-benar percaya diri dengan kemampuan kita sendiri. Terus keduanya jangan patah semangat. Karena rezeki itu udah Allah yang ngatur. Yang penting kita udah berusaha berdoa. Masalah hasil biar Allah yang nentuin gitu. Ada perbedaan nggak?
di Berbeda. Persib sama di timnas dan I- cara latihan. Ya pasti beda tuh. Tapi main bola sama aja, cuman mungkin di taktik mungkin ya, taktik yang beda mungkin. Karena berbagai macam-macam pelatih mungkin beda. Di Persib pelatihnya misalkan Pak Janur, nanti di timnasnya ada almarhum Alfred Riedel sama Jackson kalau nggak salah ya. Dari situ beda-beda. Ada kendala bahasa. Nah itu kalau kata kita tadi sempat ngobrol kan dari kecil perbedaan Akang sama anak-anak lain gitu. Karena kalau saya sekolah mikiran jukut, kalau anak-anak lain sekolah benar-benar mikirin pelajaran Iya. gitu. Kenapa sekolah mikirin jukut? Karena kita sekolah pagi nih jam 8, jam 7. Kalau jam 12 udah hujan, masa cari Ya, rumput hujan-hujanan itu udah kepikiran ya. Nah, makanya saya punya pengalaman dalam bahasa itu, emang kendalanya saya di situ. Tapi sebagai manusia kalau kita udah berusaha kan kita tanya-tanya gitu. Sempat kejadian karena saya nggak bisa bahasa Inggris mungkin ya, pelatihnya Peter pernah kejadian yang lucu juga gitu. Jadi saya main ball possession game, akhirnya saya dapat bola, saya syuting ke Bang Mada, itu kebetulan kipernya. Di dalam itu si pelatih kan saya nggak ngerti tuh bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggrisnya cepat kan. Kata itu apa ya, lupa lagi saya itu. Kejadiannya lucu. Saya bilang yes gitu. Wah, bubar katanya. Masuk saya tanya ke Ahmad Juprianto kan ada. Kenapa pada ketawa? Iya tadi Alfred Riedel nanya katanya. Apakah kamu cinta Bang Made? Katanya. Jawabnya harusnya jangan yes tapi no. Oh ya, akan saya nggak tahu. Ya nggak apa-apa. Cuma itu aja katanya. Aduh saya itu lucu di situ makanya. Gitu. Aduh ya Allah. Itulah Kang. Kalau misalnya saya ngelihat timnas sekarang nih, timnas sekarang itu kan ada apa ya? Ada translator lah ya Iya. bahasanya. Dulu ada Akang? Dulu ada. Ada juga. Ada berarti juga. Iya ada. yang memang mengarahkan apa yang Iya pelatih betul. bilang Betul. disampaikan. Betul. Tapi memang lost kali. Ya, pada saat itu. waktu saat itu emang los kita soalnya situasional di lapangan langsung kita kumpul kan, langsung ditanya langsung ke tandan pribadi. Nah, translate-nya kan kalau kita game pelatihnya di tengah, Ya. translate-nya kan di sana di pinggir. Jadi nggak ke, akhirnya udahlah saya senyum-senyum sendiri gitu. Gitu. Ya pengalaman ya, makanya buat adik-adik buat anak-anak, makanya kalau kita seneng main bola ya kita sekolahnya juga harus benar-benar. Ya. Itu sangat penting sekali. Ya, karena memang sebetulnya pandangan visi ke depan itu penting. Iya. Jadi kalau visinya memang mau endingnya di sepak bola internasional, ya bahasa menjadi penting. Penting, iya penting. Jadi, tidak hanya bermain bolanya, tapi dituntut juga bahasanya Iya, juga betul. perbaiki lah ya, terus diperbaiki. Dan nah itu juga jadi poin penting Iya. sih. Sangat penting sekali kan. Bahasnya apa ya, meningkatkan value diri. Betul. Gitu ya. Oke Kang, perjalanan di timnas sampai titik mana Kang? Timnas mungkin tahun berapa ya? Ya terakhir itu 2014, udah pas Persib juara udah nggak ke timnas lagi. Udah nggak ke Iya. timnas lagi. Iya. Oke, setelah dari Persib pensiun karir bola itu Sempat cedera juga. sempat Cedera juga. Kejadiannya seperti apa? Kejadiannya waktu zaman Michael Essien ya. Di Arema menit 40 kalau nggak salah. Waktu itu saya udah, karena apa ya, mungkin jarang main juga kan, udah banyak istilahnya, banyak yang lebih bagus, mungkin banyak saingan juga di situ, ada anak muda juga kan, ada Febri, terus siapa lagi lah gitu. Nah waktu itu main pas kebetulan saya main pertama di Arema itu sama Essien. Saya ngobrol sama Essien itu yang, tapi udah mulai bisa sedikit-sedikit tuh pas udah kejadian itu, saya belajar gitu apa bahasanya ini itu udah mulai gitu, udah sedikit lah gitu. Enggak yes no aja gitu, udah bisa kan. Tapi dalam bahasa itu ya, kata kalau Indonesianya
Michael, kalau kamu pegang bola, saya nggak akan minta ke kamu, saya akan lari. Michael Essien jawab, oke, I know, saya tahu mau bola kamu seperti apa. Itu pas kebetulan kita lagi sama Hen udah ngobrol, bantu Hen-nya, ayo kita bareng-bareng berjuang. Siap. Akhirnya gitu, kita Tanan naik, Hen jaga di belakang, Hen naik, saya ke belakang, gitu terus Ya. muter. Nah pas menit 40 bola dari Essien ke depan, saya keping kanan, dipotong dari tengah, kaki di lutut. Siapa kan? Kalau nggak salah Ahmed Tayyip, tapi dia ini juga minta maaf juga. Nah akhirnya saya jatuh. Udah saya masih pingin main kan. Padahal bener itu kata dokter Raffi, ini mah harus istirahat. Enggak dok, sebrot aja dulu katanya. Kan ada sebrotan itu kan buat pendingin itu. Ya. Sebrot, enggak akan bener ini mah. Ya udah dok, sebrot aja dulu gitu. Disebrot lah lututnya. Pas Cedera lutut berarti kan? lutut. Pas akhirnya saya langkah yang lari yang kiri masih kuat. Nah pas yang kanan kayak yang nggak nyambung gitu. Ya. Akhirnya udah saya ditanduk ke. Dan memang Iya, cedera. emang cedera iya. Langsung istirahat 3 bulan. Terus 3 bulan belum ada peningkatan tuh, belum ada baik-baiknya gitu, nggak ada kok nggak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya Pak Teddy nanya, udah Tan dioperasi aja kan dari pihak Persib. Akhirnya Cedera lutut itu seperti apa kan? Maksudnya ngegeser kah atau kalau ngegeser itu antara tulang, kalau tulang itu ngegeser apa namanya ya diskol itu. Perpindahan tulang itu. Ya. Kalau ini mah ligamen. ACL kan ada ACL, ada meniskus. Saya kena ACL sama meniskus karena benturan keras gitu kan. Ya. Terus tulangnya ada yang retak juga. Gitu. 3 bulan. 3 bulan tuh belum ada apa-apa, belum baik gitu, masih sakit, nggak bisa jogging lah. Berapa lama kah sampai Akhirnya udah 3 bulan suruh Pak Teddy ya di Persib suruh dioperasi. dioperasi lah. Akhirnya dioperasi, dari operasi mungkin fisioterapinya mungkin saya terapinya kurang bagus. Akhirnya saya 1,5 tahun baru sembuh. 1 tahun Iya, 1 tahun. Usia udah 34 kalau 35. Sempat main lagi ya? Iya itu Bandung United itu. Bandung United. Iya Bandung United. Berarti karir Akang berakhir di Bandung United. Terakhir kalau nggak salah PSKC juga sebelum COVID 2019. Baru main 1 bulan, baru main 1 kali. Persiapan 1 bulan, akhirnya COVID nggak jadi, gitu. Sama AATEP juga. Memutuskan pensiun atau terakhir di PSKC? Pas COVID, udahlah. Gantung sepatu. Iya, banyak AATEP termasuk AATEP ngajak ke Liga 2. Ayo Liga 2, yang penting ini enggak. Udah tua, udah kakinya udah nggak bersahabat lagi kan. Gitu. Dan memutuskan gantung sepatu. Iya, gitu. Luar biasa kan? Kalau misalnya kita ngobrol dari sapi, dari istri, gantung sepatu. Karir iya sepak bola. Ada bisnis kan setelah gantung sepatu? Kalau bisnis mah enggak kecil-kecilan lah bisnis jersey gitu. Kalau ada yang pesen jersey, kebetulan kan dipegangnya sama adek. Oh. Gitu. Kalau misalkan ada yang pesan jersey, pingin tanda tangan saya tanda tangan gitu. Bisnis apa yang kepikiran pada saat gantung sepatu Kang? Gantung sepatu ya kepikiran udahlah bikin. Nah itu sebelum cedera itu saya udah punya rencana. Oh. Misalkan cederanya tahun 2018, saya 2017 itu udah beli tanah buat bikin kontrakan. Nah udahlah bikin kontrakannya musim depan gitu, walaupun misalkan nggak di Persib atau di mana, yang penting itu di tahun itu saya harus bikin kontrakan. Nah akhirnya saya cedera, ya udah mau gimana lagi, mungkin udah takdir nasib, mungkin udah seperti itu. Kepikiran lagi ini bola nggak Kang? Maksudnya saya cedera tapi memang saya masih pengen berkontribusi di bola nih. Misalnya ada kepikiran ke situ nggak Kang? Iya, kebetulan di 2019 saya udah punya lisensi C. Iya, akhirnya dipanggil lah sama Pak Haji Yoyo, disuruh ke akademi. Ngajar. Iya. Gitu. Jadi pelatih. Jadi tetap setelah gantung sepatu juga
Iya, Dan itu kadang-kadang berlaku untuk semua pemain kayaknya Kang ya. iya, Jadi setelah pensiun itu Iya. pasti ditarik jadi Iya. pelatih, karena memang akademi bola di Bandung itu banyak banget Kang. betul. Terakhir saya sempat ngobrol-ngobrol di Bandung saja 200-an lebih malahan sekolah bola Oh, terdaftar kan. Nah, orang juga malahan baru tahu nih kayaknya. Iya. 200-an Kang. 200-an lebih itu sekolah bola yang maksudnya yang Ya kalau saya mungkin tahunya di Ascot aja 36 36. PSI itu kan gitu. Jadi ini pengalaman pribadi saya Iya. Kang. Jadi anak saya di Jatira, anak saya di Jatira, terus memang di Jatira juga kan pembelajarannya terbatas ya. Kayak misalnya RMIPA Selasa, Kamis, Jumat, Minggu gitu. Ya Selasa, Kamis, Jumat, Minggu. Nah mungkin ada orang tua yang merasa kurang kan. Dia manggil pelatih karena memang Privat lah gitu ya. privat. Dan itu berlanjut sampai sekarang kan. Nah itu yang kayak gitu-gitu tuh yang memang jadi banyak gitu. Iya. Iya. Akhirnya bawa temennya yang asalnya ngajarin anaknya aja Jadi ada temannya. Sampai disewain lapangnya juga segala macam. Nah itu sebetulnya mungkin salah satu ya, ini pengalaman pribadi saya yang memang membuat sekolah bola di Bandung itu semakin banyak ya. Berkembang ya. Sampai sekarang lah ya. Saya kemarin ini di 200-an lebih siswa ya. saja. Bukan siswa, sekolah bola. SSB-nya gitu. Iya, Ya. sekolah bola yang memang sekolah bola yang tidak terdaftar juga banyak juga. Iya. Oke Kang, lanjut nih. Seru sebetulnya kalau misalnya Berbicara bola. berbicara bola. Iya. Tapi karena memang waktu dan kegiatan kita juga memang terbatas. Tapi sebelum saya mengakhiri nih Kang, kegiatan Akang sekarang itu dari gantung sepatu sampai sekarang itu seperti apa Kang? Iya, dari gantung sepatu 2019 saya udah punya lisensi C, saya langsung dipanggil ke Akademi Persib. Nah, di situ saya belajar ngelatih. Kebetulan pelatih-pelatihnya pada ya bagus-bagus lah gitu ya. Terus ngikutin juga kayak jadi asisten EPA, Elite Pro Academy. Terus Bandung United juga sama Pak Lukas. Kebetulan tuh dulu saya dilatih sama beliau, waktu itu saya jadi asisten beliau gitu. Nah sekarang kemarin alhamdulillah saya baru ujian lisensi B. Ya mudah-mudahan kedepannya update lagi ke A gitu. Ya salah satunya mungkin kalau buat pelatih itu menjadikan pemain-pemain yang biasa menjadi luar biasa. Itu kebanggaan tersendiri saya buat saya pribadi. Komunikasi sama teman-teman Persib angkatan Akang masih apalagi orang Bandung. Iya, kalau orang Bandung kan sering ketemu kita. Kalau misalkan saya ada di Bandung atau enggak kebetulan, apalagi sekarang ada komunitas Spiderman nih. Ke komunitas Spiderman ini diinin mantan Persib semua, iya. Kebetulan sama Arif lah, sama Jainal Arif diinin dari angkatan saya, dari angkatan Kang Cecep, ada semua di situ. Bikin apa Kang? Spiderman ini di awalnya seperti apa, terus visi misinya ke depan Spiderman ini mau ngapain sih gitu? Ada obrolan ke situ nggak Kang? Ya tadinya salah satu obrolan yang paling penting yaitu apa yang dikatakan Akang tadi, dari Jawa Barat, dari Bandung untuk buat Jawa Barat, dari Jawa ke Indonesia. Nah itu. Jadi memang ada rencananya pembicaranya pingin membuka itu juga gitu. Oke. Kegiatan Spiderman itu menghibur masyarakat ya. Hanya menghibur masyarakat. Iya. Jadi ngumpul. Iya. Seperti apa sih Kang kegiatan Spiderman ini Kang? Ya kadang ada coachingnya juga, coaching klinik itu, SSB, pembukaan SSB. Nah, nanti kita latih nih anak-anak SSB ini. Nah nanti sorenya kita main bola sama orang tuanya. Seperti itu gitu.
Kan Ya, kadang ya, ya. di Jawa Barat ini kan luas banget ya Jawa Barat. Kadang ada lapangannya nih bagus tapi belum pernah diinjak sama pemain Persib atau legend-legend Persib Ya. gitu. Akhirnya mereka ngundang Spiderman. Kalau mau satu tim ya kita Spiderman. Tapi ada perorangan juga seperti itu. Awal mula terbentuknya Spider-Man seperti apa sih, Kang? Dari obrolan ringan kah atau memang Nah kalau itu saya kurang tahu karena saya juga diajak sama Arif ya, oh sama ya Kang ya Zainal ya ya Arif, ya ya, ya. sama Boy Jati, Eka Ramdhani gitu. Lalu Tan udah ikut, ya. Ayo siap, Jadi memang Spider-Man itu sudah ada, Kang ya Tatan baru masuk. baru masuk gitu. Udah kemana aja, Kang? Spider-Man ini udah ngapain aja selama Kang Tatan masuk Spider-Man? Ya, Udah ngapain aja nih Spider-Man? ya gitu. Sama Kita tur-tur Jawa Barat aja. tur-tur Jawa Iya, Barat. apalagi ada yang sponsor, ada yang masuk gitu. Iya. Luar biasa sih sebetulnya karena memang di dalamnya eh, Mantan-mantan pemain Persib. mantan Iya. termasuk legend zaman dulu nggak, Kang? Ada. Kemarin terakhir ke Pangandaran itu ada Kang Ajat. Ada, Kang? Kang Ajat sama siapa? Sama Kang Heri Kis. Lebih ke menghibur sebetulnya. Lebih menghibur, terus kita mengeratkan silaturahmi lah pada intinya. Obrolan. Iya, Ya, yang, betul. di Bandung. Iya, Yang itu. harus ngapain. Itu salah satu Spiderman akan ke sana. Nih, Kak, pandangan Kang Tantan pribadi nih. Iya. Kita berbicara tadi dari Bandung untuk Jawa Barat, dari Jawa Barat untuk Indonesia. Poinnya adalah mengharumkan nama Indonesia. Iya. Ada yang salah nggak di sepak bola kita, kan? Kalau saya amati untuk sekarang ya mungkin nggak ada ya. Cuman ya itu. Kita berarti on the track nih. Jadi perjalanan kita berbicara bola dari hulu ke hilir nih, sampai endingnya itu on the track, kan? Jadi atau memang ada apa ya bahasanya ya? Kendala atau? Ada. Kalau yang saya alami mungkin nggak ada ya, atau enggak faktor rezeki juga mungkin. Tapi nggak juga ya kalau emang dari kita dari akar rumput lah, misalkan dari kampung ke kota ke ini kan harus benar-benar faktor-faktor pendukung itu harus benar-benar ada gitu. Ya salah satunya saya faktor pendukungnya dari orang tua. Nanti mungkin masuk ke SSB faktor pelatih atau faktor pemerintah. Ya semua bersangkutan lah kalau kita untuk benar-benar untuk menyatukan sepak bola Indonesia itu. Karena kan kalau kita udah kepilih menjadi pemain timnas, kita nggak ada namanya kamu Persib, ya. kamu Arema atau kamu apa, nggak ada. Ya. Kita Indonesia. Ya. Gitu. Betul. Gitu. Nah ini kadang-kadang, Kang, bakat-bakat di bakat-bakat di alam tadi. Iya, alam, betul. Itu kan sebetulnya harus dicari, Kang. Betul. Nah kadang-kadang ini yang saya alami juga, Kang, yang saya tahu gitu. Jadi banyak anak-anak itu mainnya bagus, fisiknya bagus, tapi berhenti di tengah jalan karena beberapa faktor ya, banyak banget faktornya. Nah itu kan sayang gitu ya, bibit-bibit seperti itu yang memang tapi dan memang main bola juga harus sama hati sih ya sebetulnya. Iya. Kalau nggak sama hati ya susah. apa-apa juga. Iya, susah gitu. Nah ini sebetulnya yang mau kita gali, Kang, di RMIPA. Jadi mencari bibit-bibit berpotensi. Kan kadang-kadang ada anak berbakat tapi mohon maaf, misalnya kurang orang tuanya. Betul. Karena memang untuk masuk SSB itu ya jangankan masuk SSB gitu ya, sekolah aja masih kebingungan. Betul. Gitu. Nah ini sebetulnya harus ada peran serta pemerintah juga sih sebetulnya. Betul. Ya, mendukung lah. Iya. Karena memang kan sebetulnya di Indonesia ini sepak bola udah jadi apa ya bahasanya ya, udah jadi bisa dibilang masa depan juga. Betul. Bisa menjamin masa depan. Tantan sampai sekarang di dunia bola
Iya, Raka, betul. lain. Mungkin tidak semua orang Orang bisa. bisa seperti itu. Jadi memang dukungan juga baik kita yang Betul. mencintai sepak bola Indonesia, juga banyak hal yang memang harus mendukung ke arah situ. Iya. Harapannya kan? Ya harapannya apalagi khususnya Jawa Barat ya bisa menjadikan bibit-bibit atau pemain-pemain profesional untuk Indonesia. Iya. Karena kenapa untuk Indonesia? Karena kalau udah berbicara dengan Indonesia pasti klub-klub akan cari mereka. Iya. Iya kan gitu Bu. Jadi bukan kita yang cari tim, Ya, tapi tim yang cari mereka. betul. Iya. Termasuk apa namanya, kan masih tabu ya, bukan tabu sih bahasanya, masih jarang lah pemain Indonesia yang berkiprah di luar. Betul. Tapi sekarang kan udah mulai tuh Iya. gitu yang main di Liga Thailand, Hmm. di Liga Singapura. Nah, memang harapannya kan bermain di liga sana juga tetap mengharumkan nama Indonesia. Iya, kan. betul. Oke kan, karena memang waktu juga yang Siap. harus memisahkan obrolan ini kan, saya pengen motivasi untuk anak-anak kan. Iya. Motivasi Akang buat anak-anak yang sekarang belajar bola, mangga Kang motivasi kita. Ya motivasinya yang penting kita udah berusaha, berdoa, dan berlatih. Karena memang bisa itu karena biasa. Betul. Jadi, itu dia. harus sering-sering. Iya. Oke, sahabat Ermiva, mungkin obrolan kita berakhir di sini, tapi mudah-mudahan silaturahmi kita bisa lanjutkan. Siap Kang. Ermipa akan menghadirkan hal-hal yang lebih menginspirasi, mudah-mudahan menghibur juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.